yang mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi bukan hanya sekali, Ustaz. Iya. Berkali-kali berulang-ulang di mana malam itu adalah malam turunnya Al-Qur'an. Apa itu aturannya? Begitu masuk waktu maghrib, mereka boleh makan, minum, berhubungan seksual, dibatasi sampai isya saja, Mas. Sekarang kalau terkait dengan disabilitas pada umumnya, Ustaz, Ya. itu apakah ada apa namanya hadis tertentu atau ayat tertentu terkait dengan puasa yang terkait dengan kawan-kawan disabilitas? Cik cik. Ngopeni. Ngobrol pendidikan inklusi. Hihihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman mata hati. Kembali lagi di sini dengan saya Dani Hartanto di Ngopeni, Ngobrol Pendidikan Inklusi. Nah, kali ini podcast Ngopeni ini tayang di bulan Ramadan, teman-teman. Nah, tentu saja topiknya ya pasti nggak jauh-jauh dari itulah. Nah, temanya agak menarik. Puasa untuk semua, ibadah jiwa, harmonisasi sosial, dan inklusivitas. Wah, kalau kata-katanya ini, wah ini mendalam ini. Nah, makanya kami juga menghadirkan narasumber kami yang luar biasa dan akan menjelaskan banyak hal seputar makna puasa dan sebagainya. Ini kan kami sebenarnya, yang tidak asing lagi kalau dengan kami komunitas mata hati. Bahkan beliau ini adalah pembimbing dari kawan-kawan muslim dan muslimat di pengajian Braille, ya, Ngabra, ngaji Braille, yang awalnya dulu, tahun 2014 dulu adalah teman-teman disabilitas netra, tapi lama-lama disabilitas yang lain itu juga mau ikut. Nah, kita kenalan dulu dengan Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi Arif Hadi wabarakatuh. Umam. Ya, betul. Dari dulu di mana Ustadz? Dari kalau dulu YIN Ustadz ya. Ya, Sekarang dulu jadi YIN, sekarang UINSA. Dari Fakultas Usuluddin dan Saya jurusan tafsir hadis. Tafsir hadis. Ustadz, gimana sih dulu awalnya itu ketemu dengan komunitas mata hati dan akhirnya menjadi pembimbing dari kawan-kawan disabilitas di Ngaji Braille? Ya, berangkat dari sebuah pemikiran bahwa teman-teman disabilitas itu, Mas Dani, Ya. harus dekat dengan Tuhan. Karena dengan dekat pada Tuhan, diharapkan mereka ini mudah untuk bersyukur. Ya, kemudian muncul pemikiran dari almarhum Pak Gandhi itu, bagaimana setiap sebulan sekali, awalnya sebulan sekali ya, teman-teman ini dikumpulkan untuk ngaji bareng. Ya. Tuh, awalnya ngaji saja, baca Al-Quran, terus kemudian mulailah ide tentang kajian tematik awalnya. Seingat saya dulu awalnya adalah Natal ya. Jadi membahas tentang ucapan selamat Natal. Seingat saya itu dulu, awalnya begitu. Ya, waktu itu kontroversi yang menarik sebenarnya. Betul, ya betul. Sehingga jadi tema. Ya. Nah, jadi kemudian karena memang harapannya teman-teman ini dekat dengan Tuhan, sehingga mereka meyakini hidup ini sudah disetting oleh Tuhan. Selain muncul rasa syukur, mereka diharapkan lebih mandiri. Dalam rangka kemandirian itu bukan untuk menunjukkan ini loh, saya bisa, bukan sekedar itu, tapi saya ini makhluknya Tuhan. Jangan sampai merepotkan makhluk Tuhan yang lain, begitu Mas Dan. Jadi justru di sini mandiri itu bukan kemampuan diri, tapi bagaimana kepasrahan diri kepada Sang Pencipta. Betul, ya, betul. Nah, begitu Ustaz ya, terkait dengan ngaji Braille, dan ini nggak kerasa udah 12 tahun. Iya. 2014 sampai ini sekarang ini 2026. Iya. Apa ya namanya ya? Ada tantangannya apa sih Ustaz dalam 12 tahun ini kalau terkait dengan teman-teman ini gimana? Ya. Dulu yang dirasakan dan yang dihadapi. Awal-awal kita mengundang teman lintas disabilitas gitu ya, kan ada teman kawan tunarungu itu, teman-teman tunarungu itu. Jadi kita belum punya terjemah apa macam-macam itu. Jadi ketika menyampaikan materi
agama pada mereka ini saya harus membuka mulut lebar-lebar. Ini kalau pas lagi puasa kan juga tidak nyaman. Wah, Karena iya, baunya kemana-mana. iya, iya, iya. Gitu Mas Dani. Ya, itu. Jadi itu yang tantangan tersendiri untuk teman-teman tunarungu di situ. Tapi berjalannya waktu ya akhirnya kita memanfaatkan teknologi. Ya. Tuh. Dari itu Mas Dani. Jadi gimana pemanfaatannya itu Ustaz? Sehingga teman-teman tuli atau tunarungu bisa lebih mengakses apa tausiahnya itu ya. Ya. Dulu awalnya almarhum Pak Gandhi itu mengetik sendiri, sehingga saya menyampaikannya harus pelan-pelan. Saya sampaikan pelan-pelan. Nah, kadang-kadang di tengah ini ngeblank, harus ngulang dari mana lagi. Nah, beliau ngetik. Nah, terus teman-teman tunarungun melihat di layar. Nah. Ya. Nah, kemudian belakangan ini kita menggunakan aplikasi. Ya. Ya, yang mana itu merubah teks, merubah suara menjadi teks. Tulisan ya. Menjadi tulisan. Oke, Ustaz, itu menarik sekali. Jadi di dalam pengajian ini enggak hanya ngomong ansih masalah ilmu agama saja, Ya. tapi bagaimana ilmu agama ini mengejawantah gitu ya, Ya. berkolaborasi dengan teknologi dan segala macam. Ustadz, Betul. kegiatannya sehari-hari apa sih sebetulnya? Kan teman-teman ngabra itu tahunya kalau ketemu Ustadz ya waktu pengajian gitu ya, Ya. tahunya ngajar ngaji gitu Ya. aja. Nah, sehari-hari sebetulnya ngapain aja di rumah? Apakah ya mungkin mengajar di sekolah atau punya TPA dan sebagainya? Ya. Jadi keseharian saya itu sebagai guru agama di SMK Ketintang. Kemudian selain itu juga aktif berdakwah baik daring maupun luring istilahnya ya. Jadi datang langsung atau saya menggunakan teknologi. Jadi ngajinya itu bisa Video lewat, conference lah ya. ya semacam itu. Dan itu memang awalnya pemikiran itu muncul karena COVID dulu itu, Mas Dani. Jadi begitu COVID ya, banyak teman-teman yang terisolasi, ya, diisolasi mandiri dan sebagainya sehingga tidak bisa ketemu langsung. Maka kemudian dan sempat ngabra itu juga daring. Saya lupa berapa pertemuan kita daring. Iya, ingat itu sih. Jadi ada yang hybrid ya. Jadi Ya. ada yang hadir di sini itu teman-teman panitia dan yang bisa kemudian yang lain karena itu harus prokes waktu itu ya. Iya, Ustadz, iya. ya. Ingat banget sih saya. Dan ngabra ini di ngabra saya bertindak sebagai narasumber tunggal. Jadi Betul sekali. ya mungkin tidak tahu teman-teman bosan apa tidak setiap ngaji ketemu saya. Lo lagi gitu Mas Dani. Justru Ya. teman-teman kalau menurut saya wah ini juga salah satu guru saya ini Ustadz Arif. Jadi guruku nggak mek pendeta kan gitu ya. Aku Ustadz juga itu. Iya ini. Ustadz, ini kita kembali ke tema nih. Ya silakan. Jadi bulan Ramadan nanti kaitannya dengan aktivitas segala macam. Ya. Tapi mau mengawali ini, sebetulnya makna umumnya puasa ini apa sih sebetulnya? Ya. Baik, terima kasih Mas Dani. Jadi puasa itu kalau bahasa Arabnya as-shaum, maknanya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Nah, secara istilah yang dimaksud menahan di sini adalah ini Mas Dani, menahan makan, minum dan berhubungan seksual mulai dari terbitnya fajar, yakni subuh, sampai terbenamnya matahari. Dan 3 perkara ini mutlak tidak boleh dilakukan orang yang berpuasa, karena kalau dilakukan puasanya batal. Dan itu dilakukan dengan sengaja, tapi kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Misalnya lupa, kemudian kalau laki-laki pas mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Itu Mas Dani. Jadi untuk makna puasa seperti itu Ustaz ya. Jadi kalau boleh tahu nih, landasannya atau mungkin ada ayat Quran atau mungkin hadis-hadisnya gitu kalau boleh disebutkan meskipun nggak semua ya. Kalau semua pasti panjang kan gitu ya. Tapi yang inti-inti. Ya. Di ayat Al-Qur'an yang membahas puasa itu mulai ayat surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, setelah itu dijeda dengan ayat tentang doa di 186 dan lanjut lagi tentang puasa 187. Nah, terutama di Al-Baqarah 183 itu yang menunjukkan perintah wajib berpuasa Ramadan. Wajib berpuasa. Itu turun di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini 1 bulan sebelum Ramadan, Mas.
di tahun kedua Hijriah. Sehingga pada mulanya gitu Mas Dani ya, umat Islam itu tidak wajib puasa Ramadan atau belum diwajibkan puasa Ramadan. Mereka awalnya puasa Asyura sebagai puasa wajib ya, ini tanggal 10 Muharram. Jadi kalau tahun baru Hijriah, nah itu dihitung hari ke-10 namanya hari Asyura. Asyura itu artinya yang ke-10. Nah, disitulah kemudian dulunya umat Islam diwajibkan berpuasa sebelum turunnya perintah puasa Ramadan. Itu Mas Dani. Nah, jadi setelah turunnya surat Al-Baqarah 183, ya, maka umat Islam tidak lagi diwajibkan puasa Asyura. Puasa Asyura berubah jadi sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Begitu Mas Dani. Gitu ya. Itu mohon maaf Ustaz. Ya. Biasanya nih kalau ada turunnya ayat Quran, setahu saya itu ada peristiwa yang melatar belakanginya. Asbabul nuzul. Nah, asbabun nuzulnya. Demikian saya rasa juga dengan perintah puasa ini. Gimana tuh Ustaz? Apakah ada peristiwa tertentu Ya. sehingga turunlah ayat tersebut? Nah, itu gimana? Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu punya asbabul nuzul. Di surat Al-Baqarah 183 itu kan bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, biasanya ayat yang punya asbabul nuzul itu diawali dengan kalimat yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Itu biasanya ada asbabul nuzul. Kalau ini karena langsung panggilan ya ayyuhalladzina amanu ya. Nida atau panggilannya adalah orang beriman, maka di tafsir itu sampai hari ini saya belum menemukan bahwa ayat ini punya asbabul nuzul gitu Mas Dan. Berarti perintah langsung. Perintah langsung. Berarti, baik. Ustadz, kalau kita menilik ini tadi sudah landasannya. Sekarang ini kan puasa atau bulan Ramadan ini adalah kalau buat teman-teman muslim ini kan bulan yang istimewa dan ibadah yang sangat-sangat betul-betul diwajibkan. Ya, betul. Nah, itu kan salah satunya adalah puasa. Bagaimana dengan gini. Jadi ini ada pemikiran gitu ya. Karena pada waktu kita nih berpuasa di bulan Ramadan melaksanakan ibadah wajib yang pahalanya segitu besarnya, Ya. kalau saya bilang begitu. Ini kalau dikaitkan dengan ibadah wajib yang lain, misalnya salat. Kan ini nih udah aku puasa nggak bolong nih. Nah kebetulan kan kalau laki-laki kan ya kemungkinan bolongnya mestinya kecil kan gitu kan. Bukan kecil ya, enggak mungkin. Mestinya nggak mungkin kan gitu, kecuali mokel itu tadi mokel, atau ya. batal sendiri gitu kan. Nah udah ya salatnya dikurangi misalnya atau udah wong aku puasaku udah 1 bulan penuh atau bahkan dari sejak kecil sampai umur 50 tahun misalnya gak pernah bolong puasanya, udah ya nggak usah terlalu rajin salat. Nah itu gimana Ustaz misalnya? Ya, jadi seperti itu. Begini. Orang menjalankan ibadah puasa itu Mas Dani, kalau dalam Islam itu memperoleh pahala. Orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat dengan sengaja itu memperoleh dosa. Nah, maka berlaku aturan di mana pahala itu mengurangi dosa atau sebaliknya dosa itu mengurangi pahala. Itu kalau teman-teman berkenan melihat itu di surat Hud ayat 114 ya. Itu Allah berfirman begini. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Jadi sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan dosa. Sehingga kalau orang berpuasa dia dapat pahala. Ya. Dia tidak sholat dia dapat dosa. Nanti antara dosa dan pahalanya lebih banyak mana? Begitu Ya. Mas Dani. Nah nanti kalau lebih banyak dosanya ya dia orang yang tidak beruntung. Kalau banyak pahalanya dia termasuk orang beruntung. Nah untuk tadi yang ditanyakan Mas Dani, kalau sampai 50 tahun enggak sholat bagaimana? Lah ini nanti ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i mereka ini wajib mengqadha. Nah, kebayang misalnya baliknya umur 14 terus sampai umur 50 enggak sholat. Dikodok kabeh gitu ya. Qadha. Berapa banyak itu ya. Nah, ada pendapat yang ringan dari Ahmad bin Hambal atau mazhab Hanabilah.
di mana mereka tidak perlu mengkodok, tetapi memperbanyak sholat sunnah, begitu Mas Dani. Oh, bisa gitu Iya, ya. Ustaz, iya. ya. Iya, 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 iya. Baik. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan ini kan. Nah, siapa yang tahu nih misalnya ini belum lagi wong meninggalkan sholat aja kan mendatangkan dosa Ustaz, ya. Iya, iya. Belum lagi perbuatan-perbuatan yang lain kan begitulah terus. Wah, ini jadi gambling juga ya, Iya, ini iya, ternyata. Jadi ya nggak usah lah, mendingan ya dilakoni yo. Iya, Kan rukunnya kan berarti kan dilakukan semua kan gitu Iya. ya. Apa yang wajib ya mesti Iya, yang wajib dilakukan dilakukan. semua kan begitu ya kira-kira. Ustaz, ini kita sekarang apa ya? Kalau tadi Ustaz sudah nyenggol-nyenggol sedikit, puasa itu apa? Menahan Ya. segala sesuatu yang apa itu tadi? Ya. Ya, makan, Iya, makan, minum, kemudian berhubungan seksual. Ya. Bahkan ada ini hal yang tidak sengaja seperti tadi ya. Misalnya mohon maaf untuk yang mimpi basah gitu Ya, ya. ya. Karena waktu tidur siang mungkin yang namanya pikiran kalau sudah itu kan kadang-kadang di alam bawah sadarnya muncul Ya, ya. muncul yang apalah gambaran-gambaran masa lalu mungkin yang out of control begitu ya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Ya, jadi selama tidak disengaja. Selama tidak disengaja. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Misalnya tadi lupa gitu ya. Atau kalau mimpi basah di siang hari itu kan ketidaksengajaan, maka itu dimaafkan oleh syariat. Nah, yang menjadi batal itu kalau disengaja. Walaupun sedikit. Maka itu jadi batal. Itu Mas Dani. Itu ya. Saya pernah dengar saat ini jadi tidak boleh makan, minum, berhubungan seksual gitu ya. Dulu pernah ada kisah kalau tidak salah dari riwayat itu sama sekali Ustaz ya tidak boleh berhubungan seksual pada waktu bulan puasa. Gitu kan? Ya. Itu bagaimana Ustaz? Karena begini, ya mohon maaf ya. Ada sebagian itu yang tetap melakukan seperti itu dan ada memang yang menganggap itu ya tidak bisa gitu. Jadi tidak boleh gitu, memang tidak melakukannya sebulan penuh gitu. Ya. Jadi tadi lafaz ayatnya di 100 Al-Baqarah 183 itu kan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan pula puasa itu atas orang-orang sebelum kalian. Nah, awal-awal puasa atau awal-awal perintah puasa, tata caranya itu mengikuti syariat umat sebelumnya. Karena yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa. Maka umat Islam pada mulanya mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Apa itu aturannya? Begitu masuk waktu maghrib, mereka boleh makan, minum, berhubungan seksual, dibatasi sampai Isya saja, Mas. Berarti berapa? 45 menitan ya. Dengan catatan tidak tidur. Begitu tidur, maka dia tidak boleh makan, minum, berhubungan seksual sampai maghrib berikutnya. Jadi tidak ada sahur seperti hari ini. Tidak ada gerbek sahur dan macam-macam, tidak ada. Nah, sampai akhirnya di beberapa kitab-kitab tafsir klasik itu menyebutkan ada sahabat Nabi yang pekerjaannya mencari kayu bakar. Ini dari hutan ambil kayu dibawa ke pasar dipikul siang hari gitu Mas. Nah, begitu masuk waktu maghrib beliau ini kecapean. Begitu baru minum beberapa teguk terus tidur. Aturannya kan kalau setelah tidur tidak boleh makan dan minum. Di satu sisi misalnya beberapa riwayat menyebutkan beberapa sahabat Nabi itu apa ya, kalau istilahnya itu nyolong. Jadi mereka begitu masuk Isya tetap berhubungan suami istri. Maka kemudian turun surat Al-Baqarah 187 merevisi aturan itu. Jadi boleh bercumbu dengan istri, makan dan minum sampai terbit waktu subuh. Dan itu munculnya kemudian syariat sahur. Puasa seperti kita hari ini. Kira-kira Sehingga beruntung ya. Saya kira beruntung aturan itu direvisi. Kalau tidak puasa kita ya, wah berat sekali. Wong gini aja banyak yang bolong ya. Iya betul sekali. Satu waktu ini ya. Nah, ngomong-ngomong bulan Ramadan, ngomong soal bulan yang istimewa dan di dalamnya ternyata ada keistimewaannya juga. Yang saya amati
ya, yang saya baca, bahkan ini menjadi budaya di Nusantara. Ya. Bagaimana apa namanya, kalau ini kan mestinya turunnya Lailatul Qadar ya, dan nuzul Quran ya. Ya. Kalau di istilahnya kalau di Jawa ini malam selikur, betul nggak ya? Kalau Ya, saya ya, nggak salah ya. itu, kalau saya nggak salah begitu. Ini sebetulnya peristiwa apa dan bagaimana Ustaz terjadinya sehingga Ya. Lailatul Qadar ini menjadi hari yang ditunggu-tunggu dan menjadi istimewa di bulan Ramadan, di mana di situ Ya. pasti akan lebih banyak orang yang tarusan sampai malam dan witir segala macam Ya. gitu ya, yang saya ketahui dari kawan-kawan. Nah, kami. jadi istilah Lailatul Qadar itu kalau kita merujuk di surat Al-Qadar ayat 1 itu adalah malam yang istimewa. Istimewanya bukan di malam itu, tapi karena pada malam itu turun Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Sehingga berdasarkan ayat itu, sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu terjadinya malam 17 Ramadan. Karena malam 17 Ramadan ya. malam di mana diyakini turun Al-Qur'an untuk pertama kali. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa. Keistimewaannya bukan pada malam itu, tetapi karena turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana surat Al-Qadar ayat 1 itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kami Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Sehingga sebagian ulama berpendapat malam Lailatul Qadar itu malam 17. Karena malam di mana Al-Qur'an turun pertama kali. Adapun malam-malam ganjil oleh sebagian ulama diyakini turunnya Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an setelah turunnya ayat-ayat yang pertama itu. Makanya ada pendapat yang lemah ya, ditentang oleh banyak ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi bukan hanya sekali, Ustaz. Iya. Berkali-kali berulang-ulang di mana malam itu adalah malam turunnya Al-Qur'an. Ya, Ini kalau kita ikut pendapat ini, ya pokoknya malam di mana ayat Al-Qur'an turun itu malam Lailatul Qadar gitu ya. Jadi tidak harus di malam 21. Oke. Cuman pendapat ini banyak ditentang oleh para ulama. Itu maksudnya. Itu ya Ustaz ya, sehingga di dalam bulan yang istimewa itu ada keistimewaan. Betul, Ada betul. Oke Ustaz. Nah sekarang kita mau beranjak ke ini. Tadi kan ada bagaimana puasa ini merupakan ibadah yang harus menahan segala hawa nafsu, begitu kan? Ya. Yang mana itu memang bagi manusia pada umumnya ini istilahnya ya. Ya. Makanya itu. Nah, saya bagaimana Ustaz terkait dengan kondisi, gitu. Ada kondisi-kondisi di mana memang ada sebagian orang itu yang memang karena kendala misalnya ini kesehatan, itu tidak bisa berpuasa seperti yang seharusnya. Ya. Itu apakah ada hukumnya, misalnya ada keringanan atau bagaimana? Ya. Jadi puasa itu wajib bagi orang yang mempunyai 3 persyaratan. 1, mukim. Mukim itu berarti bukan musafir. Musafirin orang yang melakukan perjalanan jauhnya dari rumah itu 16 farsa. 16 farsa itu kalau dikonversikan ke kilometer kurang lebih 89 kilo. Kemudian yang kedua, dia sehat. Jadi mampu untuk kesehatannya membuat dia mampu untuk berpuasa, bukan orang yang sakit. Sehingga orang yang sakit itu dia tidak wajib berpuasa, sama dengan musafir tadi. Yang ketiga, orang yang mampu secara fisik. Jadi orang yang tidak mampu secara fisik itu bisa karena usia, bisa karena penyakit. Penyakit nanti dibagi 2. Ada penyakit yang memang itu bisa diharapkan kesembuhannya, Mas Dani. Ada penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, untuk orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya dan itu mengganggu, kalau dia berpuasa, maka mereka tidak perlu puasa, tapi membayar fidyah. Ya, fidyah itu apa?
Fidyah itu adalah ganti puasa dengan membayar kurang lebih 3/4 liter bahan makanan pokok. Karena kita di Indonesia ini beras, maka bayarnya dengan beras tiap hari yang ditinggalkan. Itu Mas Dani. Ya. Jadi tidak serta-merta puasa itu wajib pokoknya gitu ya. Oh iya, betul. Tidak begitu, betul. tapi Iya. ada kondisi-kondisi tertentu yang memang ada keringanan istilahnya Ya, ya. keringanan. Jadi untuk kondisi-kondisi tersebut. Nah, Ustadz Arif dan teman mata hati semua. Ya, sebelum kita lanjut lagi ini tinggal dikit waktunya. Ini saya mau ngasih apa ya? Mau ngasih tahu sedikit gitu ya. Ada titipan mau lewat. Ini di depan kami ada. Ini Ustadz. Wah, Iya, ini. iya, iya. Nah, ini ada 2 Iya. botol ini Ustadz. Nih silakan belum. Ini produknya teman-teman komunitas mata hati. Nah, mereknya Kopi Cek. Ya. Ini biasanya open PO atau teman-teman yang mau nanti atau yang punya ingin komunikasi terkait Kopi Cek ini bisa DM ke IG-nya Kopi Cek. Ya, Kopi Cek KMH. Gitu Untuk ya. Ramadan ya. Wah, ini pas banget nih. Habis buka puasa ya toh. Mungkin sambil nunggu tarawih. Atau setelah tarawih lanjut Mau tadarus. sholat tadarus biar nggak ngantuk ya. Biar nggak ngantuk, ini cocok. Ada 2 menu Ustadz atau 2 varian. Sorry. Americano dengan kopi susu. Nah, monggo Ustadz pilih yang mana nih? Silakan. Nah, ini Saya monggo. suka yang cerah-cerah saja. Monggo. Nah, berarti ini bagian saya. Ini bagian saya. Nah, Ya. ini monggo. Nah, kita lanjut lagi. Baik. Ustadz. Nah, kalau sekarang terkait dengan apa istilahnya? Hukum berpuasa, iya toh? Untuk kawan-kawan disabilitas, Ustaz. Ya. Nah, kalau tadi Ustadz sudah mengemukakan bahwa ada 3 syarat, betul ya? Ya. Mukim artinya yang tidak dalam perjalanan, jadi memang menetap atau tinggal di satu tempat, bukan musafir. Ya. Yang kedua sehat, betul ya? Betul. Sehat. Dan yang ketiga, maksudnya yang ketiga itu Mampu. mampu. Fisik. Nah, ini kalau sehat ini kan macam-macam ya Ustadz ya. Ya. Istilahnya kalau tadi ada kondisi-kondisi misalnya sakit sehingga misalnya nih punya sakit lambung atau pencernaan lah ya, sakit pencernaan sehingga tidak bisa puasa. Nah, tetapi mohon maaf kalau disabilitas ini kan sebetulnya bukan penyakit ya. Ya. Bukan penyakit, tetapi ada apa namanya? Ada jenis-jenis kedisabilitasan yang mungkin apakah ini memenuhi kriteria atau ini tidak diwajibkan gitu ya. Misalnya kawan-kawan kami yang intelektual disabilitas. Kan mereka ini secara fisik sehat, mampu, tapi pada kondisi tertentu, karena daya intelektualnya yang kurang, itu kan ya mungkin ada yang tidak tahu gitu loh. Puasa itu seperti apa, kemudian misalnya ya taunya kalau lapar teriak-teriak minta makan kan seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang bukan semuanya seperti itu ya, karena intelektual disabilitas ini kan intelektual disability ini macam-macam kategorinya gitu Ustaz. Ini bagaimana ini hukumnya? Ya, kalau yang tadi saya sebutkan, jadi mukim, sehat, mampu, itu syarat wajib. Jadi orang kalau memenuhi syarat ini dia wajib puasa. Bukan berarti tidak boleh puasa. Musafir boleh puasa tapi tidak wajib. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan intelektual disability, misalnya salah satu contohnya itu. Contohnya itu. Maka syarat berikutnya selain syarat wajib itu syarat sah. Nah, syarat sah itu apa? Muslim, balik, berakal. Nah, ini harus terpenuhi semua, sama dengan syarat wajib tadi. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Jadi mukim, kemudian sehat, mampu harus terpenuhi. Salah satu hilang, maka dia tidak wajib puasa. Kemudian kalau tadi muslim, balik, berakal, salah satu hilang, maka puasanya tidak sah. Karena tidak sah puasa, maka secara tidak langsung mereka juga tidak wajib berpuasa.
Oke. Ya. Berarti memang ada apa ya, kebijaksanaan mungkin Ya. terkait dengan syarat-syarat yang di dalamnya. Ya. Ini ada kategori teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang tidak wajib ya. Ya. Nah, sekarang kalau terkait dengan disabilitas pada umumnya, Ustaz, Ya. itu apakah ada apa namanya hadis tertentu atau ayat tertentu terkait dengan puasa yang terkait dengan kawan-kawan disabilitas kira-kira, Jadi secara khusus tidak ada. atau riwayat Ya, gitu? secara khusus tidak ada, cuman ya tadi selama memenuhi syarat wajib dan syarat sah puasa, maka siapapun tidak peduli disabilitas maupun non disabilitas wajib berpuasa. Wajib berpuasa Wajib asalkan selama yang memenuhi tadi, gitu iya, kan. dua syarat tadi, syarat sah terpenuhi, syarat wajib terpenuhi. Jadi tidak ada alasan ketika saya disabilitas misalnya nih karena tidak bisa melihat, Ya. kemudian dalihnya Ya. macam-macam, kemudian tidak berpuasa, padahal ya mampu kan berpuasa. Wong apa hubungannya misalnya tidak ada penglihatan sama menahan hal-hal yang tadi diwajibkan. Bahkan ini Mas Dani, kalau Gimana? di zaman Nabi itu ada sahabat namanya Umi ibnu Maktum. Beliau ini buta total. Dan oleh Nabi diperintahkan untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Padahal untuk sampai ke Masjid Nabawi ini beliau harus melewati hutan lebat dan di sana banyak binatang buasnya. Nah, demikian pula dengan puasa, dia tetap berpuasa. Sehingga tidak ada alasan bagi kita kalau sudah memenuhi syarat tadi ya, tidak peduli disabilitas atau tidak, ya wajib berpuasa. Wajib, iya, itu ya. Ya, Ustaz, itu terima kasih. Artinya kan ini tidak ada alasan selama mampu dan ya memenuhi memenuhi 3 syarat wajib dan 3 syarat sah tadi. Nah, Ustaz, ini kalau kita amati kan ibadah puasa ini biasanya emang ibadah apa ya? Bisa katakan pribadi atau individu. Jadi saya misalnya, saya berpuasa, saya menahan ini itu, pahalanya untuk saya, gitu kan ya. Nah, sedangkan kita ini kan hidup sebagai manusia yang makhluk individu, tapi juga makhluk sosial. Nah, ini bagaimana hukumnya atau kaitannya, ya kan, ibadah puasa ini dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, gitu. Apakah misalnya nih, ya puasa ini kalau melaksanakan puasa, efek dampak atau hal-hal sosial apa misalnya yang bisa akhirnya menjadi satu apa ya yang didapat atau dampak positif atau mungkin mendatangkan pahala dan sebagainya terkait dengan ibadah puasa ini sendiri, gitu Ustaz. Jadi puasa itu secara kasat mata adalah puasa ibadah rahasia. Jadi yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Apakah benar-benar kita puasa atau tidak? Nah, cuman di penutup ayat surat Al-Baqarah 183 itu ada kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang berproses menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini kan bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi juga buahnya, dampak baiknya harus ada pada sesama manusia, bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain yang bukan manusia. Nah, setidaknya ada 6 hal yang diajarkan oleh puasa, di mana itu nanti menjadi cara atau wasilah atau perantara orang itu menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi hubungan dengan Allah baik, dengan sesama juga baik. Yang pertama, puasa Ramadan dan semua puasa fardu atau wajib itu harus ada niatnya. Jadi tidak sah mesti tanpa niat. Itu harus dilakukan di malam hari mulai isya sampai subuh. Apa sih ajaran atau hikmah yang diperoleh dari niat ini? 1, bahwa niat ini berarti seseorang menyengaja melakukan kebaikan, tujuannya hanya untuk Allah. Yang kedua, melatih yang bersangkutan untuk jujur. Karena andai misalnya saya ini misalnya puasa, terus pulang dari ngajar menggok ke
warkop gitu. Kalau saya minum, saya usapi enggak ada yang tahu. Ya. Istri juga enggak akan tahu. Kalau saya enggak puasa. Maka ini melatih kejujuran. Apakah dengan tanpa diawasi, artinya Allah itu ya ngawasi tapi kan tidak menegur. Apakah yang bersangkutan tetap berpuasa atau tidak? Nah, yang kedua, puasa itu menahan syahwat dan ini harus. Kalau syahwat ini dilampiaskan, puasanya batal. 3 syahwat yang harus dijaga. 1 makan, 2 minum, 3 berhubungan seksual. Syahwat itu apa? Syahwat itu keinginan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi. 3-tiganya ini ya harus ditahan. Mulai dari terbitnya fajar waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Dan yang ketiga, menahan nafsu. Nafsu itu apa? Memuaskan ego. Ini tidak membatalkan puasa tapi berdampak pada hilangnya pahala puasa. Contoh, ya, marah. Jadi intinya menahan nafsu itu berarti menahan tidak mengganggu orang lain. Marah itu tidak batal, tapi pahalanya bisa hilang. Rasan-rasan tidak batal, tapi pahalanya kemungkinan berkurang atau hilang. Dan hal-hal lain yang mengganggu orang lain. Dan yang keempat, puasa itu kita diajari untuk merasakan kesusahan orang lain, Mas. Oh ya. Ya, lewat itu tadi. Ya. Nggak Menahan, makan, betul, nggak makan, betul. minum mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari. Dan yang kelima, puasa mengajari untuk hidup sederhana. Ternyata kita ini hidup, ya, ketika orang itu berbuka puasa, hanya butuh makan dan minum saja. Jadi beberapa teguk air dan mungkin nasi putih anget-anget dengan tempe itu sudah enak. Dan yang terakhir, puasa melatih ketaatan. Orang itu taat, tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan, tidak makan, tidak minum, padahal itu halal. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi untuk menikmati yang halal saja, kita butuh persetujuan Allah. Sehingga kalau yang halal saja ditahan, lebih-lebih yang haram. Nah, kurang lebih itu Mas Dani. Ya. Wah, ini luar biasa ya, membuka wawasan terhadap konteks pengertian puasa, harus bagaimana itu secara lebih mendalam. Ya. Nah, ini teman mata hati mungkin kalau mendengar suara agak riuh gitu, agak noise, ini turun hujan. Jadi mungkin semoga nggak terlalu mengganggu di pendengaran Anda semua. Ya, ya. Nah, Ustadz, ini sekarang gimana ya kalau kita ini kan ini ada kita kaitkan antara puasa ya tadi dengan istilah yang lagi populer nih, inklusivitas. Jadi inklusivitas ini kan bagaimana perbedaan-perbedaan itu tetap ada, memang ada ya namanya perbedaan, keragaman sebagainya, tapi bisa terakomodir. Nah ini dalam konteks puasa dan Islam sendiri gimana Ustaz? Ya, kalau dalam puasa itu kaitannya adalah bagaimana yang kaya peduli dengan yang miskin. Gitu ya. Sehingga kalau dalam puasa Ramadan, orang yang berpuasa itu wajib bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan zakat jiwa. Di mana bahkan untuk anak yang masih bayi itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Orang tuanya, ya. Nah, kemudian kalau kita tarik lebih jauh gitu ya, kepedulian tersebut itu kan berarti ada pihak yang lebih mampu membantu yang kurang mampu atau kurang beruntung, dengan tetap membiarkan perbedaan itu ada tanpa membuli dan sebagainya, tanpa menjatuhkan, mempermalukan dan sebagainya. Sehingga kemudian membantu itu bisa saja dilakukan dalam bentuk-bentuk lain, bukan hanya makanan, termasuk membantu yang orang kesulitan, ya, mengakseskan dan sebagainya. Ini kalau kita tarik lebih jauh, karena tadi zakat fitrah itu dibagikan terutama kepada fakir miskin. Ya. Jadi itu kalau menurut pandangan saya tentang inklusivitas dalam berpuasa. Ya. Jadi ada perbedaan kemampuan, tapi tetap bisa saling berjalan, bahkan saling membantu terkait tanpa harus menjatuhkan, bahkan saling menunjang dalam melaksanakan ibadah berpuasa. Baik, Ustadz. Wah, ini luar biasa sekali Ustadz, pertemuan kali ini ya. Nah, ini kan ya tinggal beberapa menit nih. Jadi mungkin ada istilah bahasa Inggrisnya gitu, closing statement.
ya 1 menit mungkin Ustaz Ya. bisa menyampaikan ya terkait dengan tema kita pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih Mas Dani. Jadi teman-teman sekalian, puasa itu goal atau tujuannya adalah menjadi pribadi yang berproses, menjadi hamba yang bertakwa. Karena itu menggunakan lafaz tatakun. Tatakun itu fi'il mudhari'. Jadi bentuk present dan present continuous tense, sekarang dan yang akan datang. Nah, dalam proses menjadi hamba yang bertakwa ini, Allah mengajari kita untuk berpuasa. Maka dari itu, dalam berpuasa ini banyak sekali anjuran-anjuran, bahkan masuk kewajiban untuk memperhatikan orang lain. Misal, kalau yang wajib itu kan zakat fitrah, ya. Kemudian yang sunnah misalnya memberikan takjil, berbuka kepada orang yang berpuasa. Dan itu tidak main-main, Mas Dani. Pahalanya sama dengan yang berpuasa. Ya. Itu ya. Jadi artinya puasa itu mengajari kita untuk peduli pada pihak lain, selain kita harus menahan lapar, merasakan kesusahan orang-orang yang tidak beruntung seberuntung kita. Oke. Itu Mas Dani. Begitu. Ya. Teman mata hati, wah ini sudah di penghujung podcast kali ini dan bahkan ini memang sudah banyak hal-hal yang disampaikan oleh narasumber kita di sini Ustadz Arif. Bagaimana puasa ini ternyata enggak hanya ngefek ke individu, tapi bagaimana berkehidupan sosial, Ya. gitu ya. Bahkan terkait dengan teman-teman disabilitas. Ya, betul. Teman-teman disabilitas juga begitu. Nggak ada alasan loh untuk meninggalkan atau mengurangi bahkan ya puasanya, asalkan gitu ya memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Arif tadi. Begitu saja. Ya. Nah demikian podcast Ngopeni pada saat ini. Ya, semoga ini menjadi pelajaran, menjadi tambahan wawasan dan bisa lebih menambah apa ya? Wah, ternyata seperti ini ya. Nah, mungkin bagi yang belum tahu gitu ya, yang sudah tahu Ustaz ya, kami harapkan semakin teguh, semakin wah iya ternyata benar nih dan semakin bersemangat saat menjalankan ibadah Ramadan ini kan gitu ya. Betul. Nah, untuk itu sebelum Ustaz kita nih kan udah selesai nih. Wah, kita ini nanti ngopi dulu. Oh, boleh. Dari depan ada ngopi. Teman mata hati. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Ngopeni selanjutnya, Ngobrol Pendidikan Inklusi. Saya Dani Hartanto pamit. Selamat berapa saja, salam sukses, salam Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya, ngopi dulu Ustaz. Ya, Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, petanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, demi izin yang takwa. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita, tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmaul Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa, menjadi insan yang fitih. Cik. Ngopeni. Ngobrol pendidikan inklusi. Hihihi.